slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Tegar Pambuditama di seri Guru Berbagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan berbagi menggunakan AI Gemini untuk membuat modul ajar kurang dari 10 menit. Nah, ini adalah tampilan Gemini ketika kita sudah login menggunakan akun kita. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa memilih ya. Memilih di sini kalau saya enaknya ya pakai ini Bapak Ibu. Penalaran matematika dan kode 2.5 Pro ini. Kita klik, kemudian nanti kita akan diarahkan. Dan kenapa saya pilih yang itu? Karena menurut saya lebih relevan saja Bapak Ibu ya. Jadi penalarannya lebih dalam dan lebih relevan menurut saya. Ataupun Bapak Ibu nanti bisa explore sendiri menggunakan pilihan yang lain itu terserah Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Di sini perlu kita definisikan terlebih dahulu bahwa AI yang akan kita perintah itu kita definisikan sebagai guru SMP yang mahir dalam kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran project based learning ya Bapak Ibu ya. Dengan pendekatan deep learning, kemudian kita mendefinisikan diri kita sendiri, nama, mapel, dan lain sebagainya ya. Dan ini nanti tentu saja disesuaikan dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal ya, artinya kalau model atau metodenya menggunakan PJPL berarti nanti kita harus memenuhi sintaks-sintaks PJPL itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan deep learning berarti deep learningnya juga harus memuat paling tidak 4 bagian ya Bapak Ibu ya. Ya, bagian pertama identifikasi, kemudian bagian yang berikutnya yaitu desain pembelajaran, bagian yang berikutnya adalah di sini ya, ketiga yaitu pengalaman belajar, bagian berikutnya, bagian keempatnya ini yaitu asesmen pembelajaran ya, asesmen pembelajaran ya. Kemudian setelah 4 bagian tadi terpenuhi, Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan meminta AI untuk membuatkan LKPD dengan judul apa seperti itu, kemudian identitasnya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa, disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan atau kita deskripsikan di atasnya. Bapak Ibu, ternyata setelah kita coba dan kita enter ya Bapak Ibu ya, semakin kita detail ya, semakin kita lengkap ya informasi yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan, informasi yang kita perintahkan kepada AI itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap hasil modul ajar yang kita inginkan Bapak Ibu. Ya, jadi di sini hasilnya Bapak Ibu di sini menurut saya sudah cukup bagus. Artinya identitas penulis juga sudah dituliskan, sudah dilampirkan. Kemudian ya ini ada beberapa mungkin yang nanti bisa kita ubah ya. Contohnya seperti alokasi waktu. Ini kan nanti kita sesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di masing-masing satker. Kemudian di sini ada bagian pertama identifikasi, peserta didik ini juga sudah disampaikan dengan baik. Artinya sudah ada redaksinya ya. Jadi ada misalkan kita mengajar kelas 7 berarti
peralihan pada jenjang sebelumnya itu kan pernah mengalami atau pernah menerima materi yang berkaitan dengan materi yang akan kita berikan sekarang. Nah, kemudian materi-materinya, terus kemudian di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila ya. Di sini juga perlu kita edit, artinya ini sudah bukan dimensi profil pelajar Pancasila lagi Bapak Ibu ya, tapi DPL ya, dimensi profil lulusan, di mana DPL-nya dari DPL 1 sampai dengan DPL 8. Nah, ini juga luar biasa ya, dari Gemini ini sudah mengkaitkan ya, artinya ini perintahnya hanya buat checkbooknya saja, tapi kemudian dari Gemininya sudah auto check ya Bapak Ibu ya, untuk ya DPL berapa saja yang berkaitan. Nah, ini menurut saya pribadi ini sudah luar biasa. Kemudian capaian pembelajarannya yang kita kopikan dari CP yang bisa kita dapatkan dari CP pada umumnya Bapak Ibu. Kemudian lintas disiplin ilmu yang kita inginkan ini ternyata dari Gemini itu IPA-nya dijabarkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak hanya istilahnya kaitannya dengan IPA seperti itu saja, tapi ada kaitannya konsep urutan proses dalam komputasional dan proses biologis yang terstruktur seperti itu. Artinya kan ini menjadi satu penguatan. Oh, ternyata AI Gemini ini ya cukup mendalam artinya. Ya, kita perintahkan sedikit, tapi untuk penalarannya ya bahkan sampai dengan outputnya itu sudah cukup lengkap. Ya, ini ada kaitannya dengan tahapan, keteraturan, dan hal ini merupakan kesadaran keteraturan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kaitannya langsung dengan DPL 1 tadi Bapak Ibu. Makanya DPL 1 tadi tercentang ya. Itu tujuan pembelajarannya juga sudah cukup baik, dan ini juga sudah kaitannya ini yang di apa namanya di dalam kurungkan ini langkah-langkah ya dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi ya, yang kedua algoritmanya, kemudian abstraksi dan sebagainya. Ini sudah luar biasa, dan ini sudah ada juga sudah dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya bisa kita perdalam lagi Bapak Ibu, tinggal kita tambahi saja, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan format tujuan pembelajaran yang ABCD itu. Kemudian ya secara sampai dengan tujuan pembelajaran ini, hal-hal yang perlu kita tambahkan itu cukup sedikit Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Biasanya kan kalau kita menggunakan AI yang lain itu ada banyak hal yang harus kita tambahkan karena tidak sesuai dengan maksud kita, seperti itu. Nah, ini untuk praktik pedagogisnya ada PJBL, kemudian metodenya kertas plano dan puzzle, diskusi kelompok, presentasi dan refleksi. Ya, ini karena kertas plano dan puzzle-nya nanti akan digunakan untuk menyusun ataupun menuliskan simulasi mereka, kegiatan mereka sehari-hari. Ya, kemudian disusun di kertas plano atau puzzle. Kemitraan pembelajarannya guru IPA, kemudian teman sebaya dan orang tua. Ya, betul. Kemudian lingkungan fisik, lingkungan pembelajarannya, ruang virtual, budaya belajar. Ya, saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu, luar biasa, cukup lengkap. Manfaat digitalnya, ya ini sudah menggunakan LKPD ya Bapak Ibu, menggunakan Google Classroom juga. Kemudian menayangkan video interaktif ya, YouTube atau sumber lain, berarti tidak melulu dari buku teks ya Bapak Ibu. Lah ini merupakan satu pemberdayaan sumber belajar yang luas seperti itu. Asesmennya ya produk proyek berupa Selandia presentasi ya. Oke, tidak ada masalah. Dan di sini kemudian pengalaman belajarnya sampai dengan pertanyaan pemantiknya juga dipikirkan itu sama AI Gemininya ini, ya. Nah,
di sini ada kegiatan keseharian ya, bahkan kegiatan keseharian di sini yang menjadi contoh atau yang menjadi fokus kita dalam pembelajaran mendalam, yaitu untuk mendekatkan materi esensial dalam dengan pendekatan kontekstual. Ini juga sudah dipikirkan ini ya. Jadi pertanyaan pemantiknya adalah tentang kegiatan atau langkah-langkah keseharian yang biasa dilakukan study deep gitu ya pada umumnya. Kemudian kita lihat di sini di intinya ya, di sini juga sudah ditunjukkan sintak PJBL dalam kerangka pembelajaran mendalamnya. Nah, ini memahami bermakna. Ini pertanyaan mendasar. Ini sintak PJBL-nya adalah memberikan pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kemudian merencanakan proyek ya, ini bermakna dan menggembirakan ini dalam kerangka pembelajaran mendalam. Baik. Kemudian di sini mengaplikasi ya. Di dalamnya ada persadaran bermakna menggembirakan. Ini pembelajaran mendalamnya. Ya, kemudian di sini ada proyek puzzle kertas plano. Bahkan di sini sudah sampaikan ya secara urut ya, menggunakan kertas plano ya, terus sampai ada yang logis akhirnya bermakna mengembirakan, sampai dan proyeknya juga. Proyeknya adalah kode-kode simulasi ya, sampai menggosok gigi ya. Oke. Nah, ini ada sarannya guru berperan sebagai fasilitator, berkeliling untuk memonitor kemajuan, menjawab pertanyaan, dan memastikan setiap anggota kelompok berkontribusi. Nah, ini sudah dibubuhkan di sini ternyata ya. Nah, kemudian kita akan lihat Bapak Ibu, ini salah satu kunci penting dalam pembelajaran ya. Salah satunya adalah selain mengkaitkan ya materi itu harus bersifat kontekstual dan mendalam seperti itu. Ini kekuatannya adalah di refleksi Bapak Ibu. Bagaimana di bagian refleksi ini anak-anak itu berkesadaran, sehingga ketika mereka sadar bahwa mereka menjalani proses serangkaian proses pembelajaran ini, maka secara tidak langsung mereka akan memaknainya. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu. Presentasi kelompok, iya, pertama-tama iya, terus kemudian menjelaskan lagi bagaimana kelompok lain memberikan umpan balik yang konstruktif menggunakan teknik two stars and wish. Ya, jadi ini sisi kolaborasinya dimunculkan. Ya, guru memberikan penguatan, mengaitkan setiap presentasi dengan pilar-pilar berpikir komputasional. Nah, ini artinya setelah mereka atau peserta di presentasi, kemudian guru memberikan penguatan. Nah, di sini kita juga sebenarnya bisa menambahkan ya Bapak Ibu ya. Artinya kan kalau menurut saya pribadi di sini refleksinya itu kan tidak harus dari guru ya, ataupun berasal dari pribadi guru, tapi guru bisa yang disebutkan di atas tadi sebagai fasilitator, artinya guru bisa membimbing refleksi bersama ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti bisa kita ubah kalau kita cocok dengan refleksi bersama itu tadi ya. Ataupun nanti kita bisa lihat di sini mungkin juga bisa atau ditambahkan di penutup ini ya. Oh iya, sudah ada di sini ya, ternyata ditambahkan di bagian penutupnya Bapak Ibu, refleksi bersama menggunakan Padlet. Wah, ini sudah menggunakan Padlet juga, artinya bersinergi dengan teknologi informasi ya, dan komunikasi Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan ringkasan bahwa berpikir komputasi adalah alat untuk mencegah masalah besar menjadi kecil ya. Oke, dekomposisi artinya memberikan apresiasi, pujian, tepuk tangan ya. Kemudian ditutup dengan doa dan salam.
Nah, ini bagian keempatnya, asesmen awal pembelajaran. Oh ya, baik. Di sini ada lembar observasi, pembelajaran formatif, pembelajaran asesmen akhir pembelajaran atau sumatif ya. Kemudian sudah lengkap, menurut saya ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di lembar kerja peserta didiknya juga sudah dibuatkan seperti ini ya. Artinya kelompoknya namanya apa, anggota kelompoknya siapa saja, seperti itu ya. Tujuannya juga sudah ada, tahapannya, bahwa tahapan ini ya kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dirasa kurang sesuai, misalnya kurang sesuainya bukan dari sisi melencengnya materi atau bukan ya, tapi dari sisi pemberian scaffolding ya. Menurut saya pribadi, kalau misalkan dalam satu kelompok ini itu yang bisa kita rasa ya, kita lihat bahwa kelompok A misalkan ini kira-kira kok membutuhkan scaffolding lebih sedikit, bantuan lebih sedikit, maka untuk pengisian atau isian-isian yang ada di LKPD itu ya sedikit saja. Kemudian kalau misalkan ada yang membutuhkan scaffolding banyak, itu ya berarti nanti bantuannya atau urutan-urutannya itu lebih diperdalam lagi, jadi lebih menuntun seperti itu. Kalau yang kelompok-kelompok yang sudah expert itu kan tidak membutuhkan scaffolding yang terlalu banyak gitu. Saya rasa ini sudah luar biasa, sampai dengan presentasinya juga. Iya, kemudian refleksinya juga ada yang bisa ditempel, ataupun tadi yang disampaikan di atas ada yang dituliskan di Padlet. Ya, itu sampai dengan refleksi luar biasa. Ya, menurut saya ini adalah satu modul ajar yang cukup lengkap menurut saya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sintak-sintak ya, ataupun prom-prom, perintah-perintah yang sekiranya perlu ditambahkan ya. Ini nanti saya berikan Bapak Ibu, jangan khawatir untuk promnya, contoh prom lengkapnya ini akan saya berikan di akhir video. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, sebelum copy paste ke AI Bapak Ibu bisa menggunakan AI apa saja, Gemini atau ChatGPT, terserah Bapak Ibu. Nanti di prom yang saya berikan itu ada highlight kuning ya, highlight warna kuning, itu nanti Bapak Ibu bisa lengkapi dengan keterangan ya, sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu ingin berikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk mengupdate-nya ya secara mandiri. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.